Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 272, Gaya Permaisuri. Long Jiangling. Jika waktu untuk mundur selama 2000 tahun, namanya saja akan membuat semua orang di dunia ini gemetar ketakutan. Saat itu, tidak ada pria yang berdiri di depannya tanpa berlutut dan menundukkan kepala mereka. Bahkan pahlawan yang kuat dan ambisius di era itu semua menjauh darinya, tidak berani mendekat. Seorang wanita yang menyatakan dirinya sebagai permaisuri dibutuhkan jauh lebih dari sekadar kultivasi yang kuat. Dia kejam dan sangat cerdas dan mampu mengatasi semua kelemahan yang lebih adil. Wanita seperti itu mungkin tidak akan muncul lagi dalam 10.000 tahun lagi. Namun, kelemahan fatal selalu menemani wanita yang kuat. Bahkan jika kultivasi mereka dapat mencapai surga, masih belum ada cara untuk mengatasinya. Pada akhirnya, dia meninggal secara tidak wajar. Setelah 250 tahun masa pemerintahannya, dia masih secantik bunga dan semuda gadis 16 tahun pada saat kematiannya. Hari itu, darahnya menodai istana. Lonceng berkabung menangis sampai ke 9 langit. Seorang permaisuri yang secantik peri tiba-tiba meninggal. Tidak ada yang tahu bagaimana dia meninggal atau siapa yang sebenarnya membunuhnya. Namun, pada generasi itu, hanya satu orang yang mampu membunuhnya. Itu adalah dirinya sendiri. Dia telah mati selama lebih dari 2000 tahun. Meskipun dia dulunya adalah bakat yang brilian dan secantik angsa, keturunannya hanya bisa melihat namanya dalam catatan sejarah. Namun, sosoknya telah muncul di danau dari kata-kata yang membentuk namanya. Dia tidak mengenakan jubah naga kekaisaran, tapi aura bangsawan masih dikeluarkan dari tubuhnya. Yang lain hanya bisa melihat ke atas untuk melihatnya karena aura yang menindas ini. Ini adalah sosok abadi, tapi dia hanya puncak God Best saat ini. Boom! Auranya menghalangi semua yang lain. Dengan satu gelombang tangannya, tombak emas dari penggarap itu terbagi menjadi 3 bagian. Pluf! Penggarap ini mengenakan emas telah mencapai puncak basis dewa dengan 9 niat surgawi, namun ia masih dibuat menjadi kabut berdarah. Tidak ada tulang yang tersisa. Perlindungan permaisuri kembali ke tablet dan diubah kembali menjadi 3 kata kuno, Long Jiangling. Adegan ini terlalu ajaib. Hanya niat jiwa mereka yang terukir di monumen itu beberapa kali lebih kuat daripada seorang kultivator pada tingkat yang sama. Itu benar-benar tak terhentikan. Asteris. Begitukah penampilan permaisuri ketika dia masih muda? Putri Luofu bergumam di dalam kereta naganya yang diselimuti oleh awan hitam langit utara. Dia sepertinya bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan. Sementara itu, Si Yelai telah mencapai jajaran jenius sejarah yang agung, tetapi dia masih hanya pelayannya. Tentu saja, dia tidak mau dalam pikirannya. Tidak ada yang ingin tetap sebagai anjing, tetapi ia hanya bisa menanggungnya. Dia sedang menunggu kesempatan untuk menundukkan sang putri sepenuhnya. Dengan itu, dia akan naik ke posisi tuan dan putri akan menjadi anjing. Darahnya tidak bisa tidak mendidih setiap kali dia membayangkan sang putri merendahkan diri seperti seekor anjing di hadapannya dan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan, dia harus menanggung omelan dan pemukulan lelaki itu. Jika dia bisa menunggu sampai hari itu, maka tidak akan menjadi masalah untuk bertindak seperti anjing untuk saat ini. Sang putri secara alami tahu bahwa anjing ini sangat gelisah. Itu adalah anjing ganas yang pasti akan menggigit orang. Namun, jika dia ingin menjadi permaisuri tertinggi seperti Long Jiangling, dia harus bisa menjinakkan anjing jenis ini. Jika tidak, bagaimana dia bisa berpikir tentang memerintah dunia? Hanya itu yang bisa dilakukan Long Jiangling. Jika saya mengambil tindakan, saya pasti akan menghancurkan jiwa yang tersisa yang ditinggalkannya di monumen suci. Si Yelai mengenakan jubah putih sambil berdiri di samping kereta naga. Dia bertindak dengan penuh hormat tanpa sedikit pun tanda lancang. Huff! Ketika permaisuri meninggalkan namanya, dia hanya basis dewa puncak. Jika Anda mencoba untuk pergi ke sana sekarang, lawan Anda tidak akan menjadi permaisuri tetapi bijak atau penguasa bijak lain di tingkat yang sama. Anda baru saja mencapai tingkat sejarah yang besar, Anda masih jauh dari bersaing melawan tuan-tuan ini. Mu Tantian mencibir. Mu Tantian dan Mu Yuedi adalah jenius top dari klan Mu. Keduanya berada di antara pencapaian terbaik yang terbaik God Bases dan juga 2 perwira putri yang cakap. Untuk meninggalkan nama di tablet,
langkah pertama adalah mengalahkan pendahulunya di level yang sama di tablet. Apakah kamu mengencingi celanamu sekarang? Mantan permaisuri bukanlah lelucon sama sekali. Dia sangat kuat, bagaimana kekuatan seperti itu bisa menjadi pangkalan Dewa Puncak? Bi Ningsuai benar-benar terkejut melihat sosok permaisuri mengambil tindakan. Dia tidak bisa percaya bahwa basis Dewa Puncak bisa menjadi hebat ini. Paman, bisakah kamu sekuat itu juga? Wang Meng lebih lemah dari pria itu sebelumnya, dan dia terbunuh hanya dalam satu tamparan. Wang Meng secara alami tidak ingin mendekat. Bi Ningsuai juga mengalihkan pandangannya ke arah Feng Feiyun karena ini adalah monster lain. Di basis Dewa Menengah, ia mampu membunuh basis Dewa Puncak dengan 7 maksud surgawi. Setelah meninggalkan menara immeasurable, dia pasti menjadi lebih kuat. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, kecakapan pertempurannya 10 kali lebih besar dari saya. Bahkan jika saya menumbuhkan niat surgawi ke-9, saya hanya akan mampu menahan satu langkah darinya, yang kedua akan membunuh saya dengan pasti. Petik 2. Feng Feiyun telah membentuk niat surgawi ke-8 dan hanya berjarak 2 langkah dari pencapaian besar basis dewa. Dia telah mengamati apa yang terjadi sebelumnya dengan sangat hati-hati. Ada terlalu banyak jurang antara dirinya dan permaisuri yang menurutnya cukup sulit dipercaya. Manusia sebenarnya bisa memiliki bakat luar biasa, ras ini memang bisa melampaui Phoenix dalam hal ini. Bi Ningsuai bertanya, bagaimana jika Anda menggunakan roh harta karun Anda? Feng Feiyun menjawab, tidak ada gunanya, harta karun itu akan ditekan oleh kekuatan monumen suci. Seseorang harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk meninggalkan nama mereka di tablet. Petik 2. Kalau begitu, apakah itu sia-sia bagimu, bro? Little Demoness memegang lengan bajunya dan menatapnya. Dia jelas ingin meninggalkan namanya juga, tetapi dia tidak tahu seberapa kuat musuh yang akan dimilikinya. Tidak harus, jika ini, dia berhenti ketika matanya fokus pada tablet dengan nyala api di pupil matanya. Dia telah memperhatikan beberapa petunjuk dan ingin melihat melalui tablet batu. Dia merasakan kekuatan legendaris dalam tablet ini yang telah disebutkan dalam gulungan kuno klan Phoenix-nya. Namun, itu hanya kesamaan yang tidak bisa dia konfirmasi saat ini. Di bawah sinar bulan, monumen suci bersinar seterang sepotong batu giok. Monumen yang memiliki banyak spiritualitas ini membuatnya seolah-olah telah jatuh dari langit. Feng Feiyun berpikir, jika ini memang jenis batu roh, maka suatu hari, orang-orang dengan nama mereka di batu ini akan dapat memperoleh tubuh batu. Mereka kemudian dapat memperbaikinya menjadi tubuh yang benar dan keluar dari tablet untuk kelahiran kembali yang sulit dipercaya. Petik 1. Ada 18 jenis batu roh di dunia ini, satu lebih aneh dari sebelumnya. Peringkat yang lebih tinggi sangat jarang sampai pada titik di mana hanya satu bagian yang mungkin ada. Misalnya, batu roh naga di tempat ke-10 adalah unik di seluruh dinasti Jin. Itu bisa melindungi nasib kerajaan dan memungkinkan dinasti menikmati beberapa ribu tahun kedamaian. Adapun batu daomisasi di tempat ke-7, ini adalah sesuatu yang terbentuk setelah kematian seorang suci. Jika seseorang dapat memahami esensi dari batu ini, mereka akhirnya bisa menjadi orang suci sendiri. Dan di legenda, ada batu yang bahkan lebih berharga dibandingkan dengan keduanya. Beberapa bahkan dapat mengisi ulang langit, menekan dunia, atau menerangi seluruh galaksi. Tablet batu ini di depan membuat Feng Feiyun memikirkan batu roh mitos. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya dan tidak akan pernah percaya bahwa hal seperti itu akan muncul di kerajaan manusia, jadi tidak ada gunanya mengungkapkannya. Tidak ada yang berani mendekati monumen karena mereka tidak ingin mengikuti jejak pria berjubah emas. Setelah gerhana bulan, kegelapan akan datang dan monumen akan kehilangan setengah dari kekuatannya. Itu akan menjadi waktu terbaik untuk mengambil tindakan. Banyak orang tahu bahwa sangat sulit untuk mengalahkan orang bijak kuno ini. Hanya ketika hari sudah gelap barulah mereka bisa memanfaatkan batu yang lemah itu. Bahkan jika monumen kehilangan setengah dari kekuatannya, siapa di generasi ini yang bisa mengalahkan permaisuri di puncak God Best? Bagaimana dengan pencapaian besar basis dewa untuk mengalahkan Nalan Hongtao? Atau mandat surga tingkat ketiga untuk menjatuhkan Fo Chanxi? Tidak seorang pun di antara kerumunan yang menjawab pertanyaan retoris ini. Tidak harus. Sebuah suara seram muncul. Kain hitam seperti layar yang juga menyerupai awan hitam datang dari langit barat. Itu menghapus sinar bulan dan menyebarkan kepingan salju. Swoosh!
Kabut berdarah tetap ada di atas pria ini berpakaian hitam. Dia melayang di atas danau dan mengulurkan tangannya untuk mengingat layar surgawi. Wajah pria ini benar-benar pucat. Itu lebih putih daripada salju di tanah atau tulang-tulang mayat. Wajah putih dan jubah hitamnya menciptakan kontras yang cukup berwarna. Saat dia muncul, semua orang terdiam. Sial, mereka benar-benar datang ke sini. Biningsuai terjun ke salju, hanya menyisakan bokong dan kakinya seperti burung unta. Ini adalah murid dari salah satu sekolah sesat. Dia tidak menyebutkan yang tepat yang membuatnya takut. Wang Meng menarik Biningsuai dengan kakinya dan bertanya, siapa orang-orang ini? Bahkan jika mereka adalah raja-raja neraka, apakah Anda perlu takut? Petik 2. Itu siapa mereka? Penuai muda. Biningsuai menutup wajahnya dengan kedua tangan karena takut dikenali. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melemparmu ke sana. Wang Meng tersenyum dan hendak mengayunkan tubuh kurus Biningsuai. Kultivasi Biningsuai lebih kuat dari Wang Meng, tetapi dia terlalu takut untuk menggunakan kekuatannya pada saat ini. Jangan, aku akan memberitahumu. Dia memang takut dilemparkan ke sana karena dia pasti akan mati. Dia perlahan mengungkapkan, orang berwajah putih adalah pangeran dari aula keempat Kuil Shenluo. 1. Kuil Shenluo juga merupakan istana Yama, atau Istana Raja Neraka. Bab 273, Tiga Pangeran. Nama pria berjubah hitam berwajah putih ini adalah Sue Changqiao. 1. Namun, tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum sebelumnya. Dia adalah pangeran dari aula keempat Kuil Shenluo, seorang murid langsung dari guru aula itu dan seseorang yang mewakili kehendak kuil. Para penerus sesat telah menunjukkan diri mereka sekali lagi. Semua orang di sini terdiam dan tertekan oleh aura menyeramkannya. Bahkan lampu di kapal dimatikan. Keajaiban muda semua berkumpul aura mereka. Jika memungkinkan, mereka tidak ingin terlibat dengan sekolah sesat. Wosh! Bayangan lain bergegas maju dari langit. Dia memegang sebuah miniatur istana dan mendarat di sebelah Sue Changqiao. Ketiga, kamu terlambat. Sue Changqiao berdiri di danau seolah-olah dia berdiri di tanah. Salju terus jatuh di rambutnya yang panjang tanpa meleleh. Salju yang turun memang sangat indah. Namun, ketika serpihan mendarat di rambutnya, itu mengeluarkan emosi sedih seolah-olah dia adalah orang tua dengan rambut beruban. Itu karena aku bertemu seseorang di sepanjang jalan dan bertukar 3 gerakan dengannya. Pria yang disebut ketiga ini sedang bermain dengan istana di tangannya. Itu dibuat dari Black Tortoise Steel dan pastinya 10 kali lebih berat dari istana asli. Namun, itu melayang di telapak tangannya seolah-olah itu hanya sepotong besi tua. Sue Changqiao bertanya, oh, mengapa hanya 3 gerakan? Petik 2. Karena jika kita bertukar langkah lain, aku bisa terbunuh olehnya. Ketiga tertawa. Ketiga tentu saja bukan orang biasa. Dia adalah pangeran dari aula ketiga Shenluo. Para penerus sekolah bidah semuanya dipilih di bawah pengawasan ketat dan membanggakan catatan pertempuran besar. Namun, tidak merasa memalukan untuk dikalahkan setelah 3 gerakan. Bahkan, dia justru bangga karenanya. Sue Changqiao menjadi penasaran dan bertanya, siapa itu? Yang Noble Flawless, Su Yun. 2 api mengerikan membakar di mata kehitaman Dia tampak seperti serigala di tengah dataran. Murid dan kulitnya memiliki rona hijau pada mereka. Itu adalah warna rumput hijau yang tumbuh di dekat kuburan. Oh, pria itu. Sue Changqiao langsung mengerti. Sangat sedikit yang bisa menahan bahkan 1 langkah pun dari Su Yun, jadi bertukar 3 gerakan dengan orang ini sangat luar biasa. Pria ini di sini memang layak menjadi pangeran ketiga dari kuil. Su Yun tidak suka berperang melawan laki-laki. Kenapa dia tidak membunuhmu dengan langkah keempat? Sebuah suara terdengar. Ketiga memandang ke danau untuk melihat dari mana suara itu berasal. Dia melihat seorang pria berjubah putih dengan seorang wanita kecil yang lucu memegangi lengan bajunya. Mereka tampak seperti sepasang saudara lelaki dan perempuan yang berdiri bersama di salju. Saudara itu jelas dari pagoda Wan Xiang karena seragamnya. Adik perempuan itu lucu dengan mata berbinar, kulit putih, dan seekor kucing di tangannya. Ketiga mengangkat alisnya dan tersenyum, karena dia mengejar seseorang. Petik 2. Feng Feiyun bertanya, siapa? Bukankah Su Yun pergi untuk pulih? Kenapa dia ada di Trinity? Mungkinkah dia mencari orang itu? Keindahan nomor 1 di dunia, Namong Hongyan. Ketiga tertawa terbahak-bahak, menyebabkan salju turun lebih cepat. Itu tidak mungkin.
Feng Feiyun tidak percaya sama sekali. Meskipun Flawless adalah playboy terbesar, ia juga memiliki prinsip-prinsipnya dan masuk akal dengan perilakunya. Kalau tidak, Feng Feiyun tidak akan melihatnya sebagai teman. Flawless tahu bahwa Hongyan dan Feiyun memiliki hubungan khusus, jadi bagaimana dia bisa mengejarnya sampai ke Trinity? Kenapa tidak? Ketiga tersenyum. Karena jika Su Yun berusaha memenangkan Namong Hongyan, dia tidak akan menjadi yang Noble Flawless. Feng Feiyun yakin dalam penilaiannya. Ketiga menjelaskan, dia mengejar wanita itu bukan untuk menghukumnya, tetapi untuk membunuhnya. Petik 2. Jawaban ini membuat semua keajaiban muda terkejut. Tidak ada yang tahu mengapa Su Yun ingin melakukan ini. Seseorang sebenarnya cukup kejam untuk mencoba dan membunuh gadis tercantik di dunia, dan itu adalah playboy terbesar saat itu. Ketiga adalah pangeran ketiga dari kuil Shenluo, jadi secara alami tidak perlu baginya untuk berbohong. Apakah yang Noble Motherless memukul kepalanya di suatu tempat? Mengapa dia mencoba membunuh Hongyan dan bahkan berbohong kepada kami tentang mendapatkan perawatan? Apa yang orang ini coba lakukan? Kepala Bining Sui berada di tumpukan salju sekali lagi. Suaranya nyaris tidak keluar. Dia takut dikenali oleh Sue Changqiao dan ketiga dari sekolah sesat, jadi dia bertindak seperti kura-kura yang berhibernasi dan menyusut tubuhnya ke salju. Feng Feiyun meringis dan bertanya lagi, lalu apakah dia mengejarnya? Ketiga menjawab, tentu saja. Petik 2. Apa hasilnya? Feng Feiyun menjadi lebih cemas. Hasilnya adalah, Noble Flawless muda menjadi buta sementara keberadaan dan nasib Namong Hongyan tidak diketahui. Ketiga menghela nafas dan menambahkan, mulai sekarang, yang Noble Flawless cacat. Petik 2. Lalu, Namong Hongyan adalah orang yang membutakannya. Dia ingin bertanya tentang menghilangnya dia, tetapi dia masih bertanya tentang Su Yun pada akhirnya. Seorang teman dan kekasih, tidak mudah bagi pria untuk memilih di antara keduanya. Tidak terlalu. Dia adalah orang yang menusuk dirinya sendiri buta karena dia telah melihat wajah Namong Hongyan. Hanya dengan membutakan dirinya sendiri dia bisa menekan pesonanya dan bisa membunuhnya. Petik 2. Setiap pria dengan mata tidak akan pernah bisa membunuhnya. Feng Feiyun tidak tahu mengapa Flawless memiliki permusuhan yang kuat terhadap Hongyan ke titik di mana dia tidak keberatan membutakan dirinya sendiri. Ketiga berbicara lagi, keinginannya untuk membunuh adalah tegas, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan bahkan pada kecantikan nomor 1. Petik 2. Hati Feng Feiyun tidak bisa tetap tenang. Seolah-olah seseorang telah melemparkan kerikil ke danau untuk menyebabkan serangkaian riak. Asteris asteris asteris. Cahaya bulan masih sangat terang sementara salju terus turun. Dengan kombinasi keduanya, malam ini seharusnya menjadi waktu yang indah bagi para pecinta untuk melihat bulan dan salju. Namun, lukisan cantik ini telah menjadi harapan yang luar biasa. Beberapa energi gelap tanpa ampun menghancurkan pemandangan ini. Baik salju maupun bulan tidak indah. Sue Changqiao menyarankan, hanya ada sekitar 15 menit bagi kita untuk bersaing setelah gerhana dan kegelapan. Jika kita semua pergi bersama dalam waktu yang singkat, kompetisi tidak akan pernah berakhir dan tidak ada yang bisa datang sebelum monumen suci. Saya punya ide, sebelum gelap, mengapa kita tidak mencari tahu orang terkuat di setiap tingkat kultivasi? Petik 2. Seseorang menjawab, ini bukan ide yang buruk, tetapi ada terlalu banyak siswa dari pagoda di sini. Bukankah sekolah lain menyukai kita pada posisi yang kurang menguntungkan? Petik 2. Hahaha. Pagoda Wanxiang, hanya sekelompok anak domba yang tidak berguna yang mengklaim sebagai tempat suci nomor 1 untuk belajar. Yang benar adalah bahwa itu telah menurun dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah suara yang sangat menusuk datang dari perahu yang terbuat dari kayu cendana mengambang di atas danau. Kapal ini sangat besar dan mampu menampung puluhan ribu. Itu benar-benar hitam tanpa cahaya tunggal dan memberikan nuansa misterius. Siapa yang begitu sombong untuk tidak berani menempatkan pagoda Wanxiang di mata mereka? Ning Fengdao menghadapi suara di kapalnya yang ungu. Apakah aku salah? Seorang kekek datang dari perahu cendana. Saat itu, setiap menara di tanah suci berisi keberadaan tertinggi. Para pahlawan di dunia hampir semuanya berasal dari pagoda. Dulu sangat mulia dan berpengaruh, bahkan lebih dari dinasti itu sendiri. Tapi sekarang, itu telah jatuh ke tingkat yang sulit dipercaya. Di antara 8 jenius sejarah utama, pagoda itu bahkan tidak memiliki satu. Petik 2. Seorang siswa dari pagoda menjawab, 2 jenius sejarah agung telah keluar dari pagoda.
Tawa keras terdengar sebagai tanggapan dari kapal, apakah Anda berbicara tentang si Yelai dan iblis kecil klan Feng? Sosok yang anggun muncul di haluan. Dia mengenakan gaun yang dihiasi simbol matahari. Sifatnya yang halus tampak seperti asap yang bergoyang tertiup angin. Dia memiliki bunga di tangannya, lotus neraka merah. Bahkan Sue Changqiao dan ketiga, dua pangeran dari sekolah sesat, mengambil dua langkah mundur setelah melihat wanita ini. Mereka tidak berani terlalu dekat dengannya. Wanita ini juga seorang putri dari sekolah sesat dengan status yang mirip dengan keduanya. Namun, keduanya bukan pasangan yang cocok untuk kekuatan. Bining Sui, yang sedang berbaring di salju, menggigil dua kali dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan. Si Yelai mendengus, kamu pikir keduanya tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai sejarah besar. Xie Honglian mencibir, apakah si Yelai layak untuk gelar ini? Dalam hal budidaya, kemauan keras, dan bahkan kecakapan pertempuran, ada terlalu banyak celah antara dia dan 8 lainnya, dia sama sekali tidak berada di level yang sama. Bakat Little Demones mungkin tidak ada bandingannya, tapi dia masih terlalu muda dan tidak bisa bersaing dengan 8 lainnya sekarang. 2. Jika Anda ingin meremehkan pagoda saya, kultivasi Anda pasti luar biasa, bukan? Saya ingin mencicipi. Ning Fengdao terbang ke langit. 10 kereta emas mengikutinya juga. Sinar kilatan cahaya keemasan bergegas menuju Xie Honglian. Tidak perlu sis pertama untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang seperti kamu. Saya akan menunjukkan seberapa jauh pagoda Wan Xiang telah jatuh. Tidak ada yang bisa mengukir nama mereka ke monumen suci selain para penguasa kuil Shen Luo kami. Ketiga maju dengan istananya dan langsung menabrak 10 gerbong. Pertempuran hebat meletus. Di satu sisi adalah para penguasa kuil Shen Luo sementara lawan mereka adalah keajaiban utama pagoda Wan Xiang. Sekolah sesat terkuat versus tanah suci nomor 1. Hari ini, mereka akan pergi keluar tidak hanya untuk meninggalkan nama mereka di tablet, tetapi juga untuk memutuskan siapa yang lebih kuat. Ini mungkin memainkan peran besar dalam mengapa dua pangeran dan seorang putri kuil datang ke Trinity. Mereka ingin mengalahkan pagoda agar dunia tahu tentang kemunculan kembali sekolah sesat. Changqiao berarti tawa panjang. Honglian berarti teratai merah. Bab 274, 10 pertempuran, 10 kekalahan. Sebuah istana yang terbuat dari baja kura-kura hitam berwarna hitam dan besar. 33 pilar menghubungkan bagian atas dengan pangkalan. Bahkan genteng terbuat dari besi cair dan disatukan dengan sempurna. Siapa yang tahu berapa pound yang harus ditimbang harta ini? Orang biasa bahkan mungkin tidak bisa membawa satu ubin, tapi ini adalah senjata untuk Tert. Boom! 10 gerbong emas dikirim ke kekacauan dari serangan Tert. Rantai besi yang menghubungkan gerbong tidak bisa menangani daya dan hancur. Pop, 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 3 kereta jatuh ke danau yang dingin seperti 3 ekor sapi yang tenggelam di air, hanya menyisakan gelembung udara di permukaan. 3 lainnya cacat oleh dampak dari istana. Cahaya keemasan mereka redup dan formasi terukir hancur sepenuhnya. Mereka terus terbang sebelum menabrak dataran bersalju yang luas, meninggalkan 3 garis dalam. Kereta emas Omni Heaven Marquis benar-benar tidak berharga. Efektivitas tempur mereka sama sekali tidak istimewa. Ketiga mengayunkan lengan bajunya untuk memanggil istana ke telapak tangannya. Kereta emas secara alami cukup kuat dan budidaya Ning Fengdao juga sangat tinggi. Namun, dia menderita pukulan yang cukup segera. 6 dari 10 gerbong telah hilang. Dan itu hanya satu langkah. Swoosh, swoosh. Qin Ming dan Ji Yunyun keluar dari perahu valet. Mereka berdiri di geladak dan memancarkan energi roh mereka yang cerah. Mereka adalah tamu Ning Fengdao, jadi tentu saja mereka harus mendukungnya saat ini. Murid-murid dari aliran sesat memang layak atas reputasi mereka. Sayangnya, sekolah Anda saat ini sedang dalam penurunan, cara kultivasi ortodoks telah menang, namun Anda masih berani menunjukkan diri dan mati pengadilan. Qin Ming merengut. Mulut besar. Ketiga menginjak danau dan mengirim tetesan air yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara. Dia mengipasi lengan bajunya saat gumpalan energi roh melonjak tinggi. Itu membekukan tetesan air ini dan menutupinya dengan aura logam sebelum menembak mereka langsung ke musuh-musuhnya. Semua orang sangat berhati-hati dengan para murid sesat ini, jadi mereka tidak berani ceroboh. Teknik pedang Qin Ming adalah satu tingkat lebih tinggi dari sebelumnya. Teknik, 10.000 pedang, satu asal, telah dikuasai. Satu pedang keluar dan berubah menjadi 2,
2 menjadi 4, 4 menjadi 8, pada akhirnya, 422 pedang keluar. Gambar-gambar pedang ini berbaris menjadi satu garis dan berlari keluar seperti semburan. Sementara itu, gulungan besi tua terbang keluar dari punggung Ji Yunyun. Itu adalah lukisan yang digambar dengan pisau, menggambarkan formasi mahir dalam serangan dan pertahanan. Pluf, pluf, bayangan pedang 422 hancur oleh tetesan air, dan hal yang sama berlaku untuk gulungan besi. Kultivasi ketiga terlalu tinggi. Hanya 2 tetesan saja sudah cukup untuk mengalahkan teknik 2 lainnya dan melukai mereka. Qin Ming dan Ji Yunyun kalah pada saat yang sama. Tubuh mereka terbang 100 kaki sebelum jatuh ke pantai bersalju, menciptakan 2 lubang yang dalam. Ada lubang berdarah di dada Qin Ming saat darahnya menodai ladang. Cairan itu dengan cepat membeku juga. Tangan kanan Ji Yunyun hampir putus sepenuhnya. Cahaya roh mengalir dari luka. 2 orang jenius dari klan teratas Grand Southern Prefecture bahkan tidak bisa menahan satu gerakan ketika mereka bekerja bersama. Mereka dikalahkan dengan sangat mudah. Qin Ming hilang begitu saja. Tapi dia adalah pemuda nomor 1 dari klan Qin sekarang. Wang Meng tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Meskipun Tert sangat kuat, dia seharusnya tidak menang dengan mudah. Para pembudidaya dari wilayah selatan tidak bisa menerima kekalahan cepat ini. Ini tidak ada hubungannya dengan bakat, kesenjangan mereka dalam kultivasi terlalu besar. Feng Feiyun tahu bahwa kecepatan kultivasinya cukup cepat dan cukup baginya untuk berurusan dengan generasi muda. Namun, setelah melihat Su Yun dan kultivasi Tert, dia merasa masih ada beberapa cara untuk pergi di antara dia dan para pemuda sejati di puncak. Dia berpikir dalam hati, kultivasi saya masih terlalu rendah. Bagaimana saya bisa menaikkannya dalam waktu singkat? Petik 1. Banyak orang di sini berada di markas besar pencapaian God Best. Hanya level ini yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam duel antara para jenius. Kalau tidak, mereka hanya bisa bertindak sebagai penonton. Feng Feiyun juga ingin bertarung untuk memamerkan keahliannya. Dia mendambakan kekuasaan semakin banyak. Apa gunanya memiliki talenta yang sangat tinggi? Hanya kecakapan pertempuran praktis yang penting dalam kasus ini. Sebagai contoh, bakat si Yelai berada pada tingkat sejarah yang agung, tetapi karena dia hanya mandat surga tingkat pertama, dia tidak bisa dibandingkan dengan teman-temannya yang sudah terkenal sejak lama. Dia bahkan bukan tandingan Putri Luofu. Untuk menjadi tak terkalahkan, seseorang harus meningkatkan kemampuan pertempuran mereka terlebih dahulu. Boom! Ning Fengdao telah mencapai prestasi besar basis dewa untuk waktu yang lama dan berada di peringkat ke-40 dalam daftar pagoda, tetapi ia dikalahkan oleh ketiga. Dia terluka oleh istana dan berlutut di tepi pantai sambil terus-menerus batuk darah. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pagoda Wanxiang telah menurun. Ning Fengdao, bakat Anda tidak buruk, saya harus menggunakan 30% dari kekuatan saya untuk mengalahkan Anda. Anda mungkin juga tunduk pada aula ketiga saya jamin Anda akan 10 kali lebih kuat hanya dalam 3 tahun. Wajah hijau Tert mulai tertawa licik. Tawa itu tidak bubar dari langit malam untuk waktu yang lama. Ketiga bahkan lebih muda dari Ning Fengdao, tetapi budidayanya terlalu menakutkan. Banyak murid dari pagoda di sini harus menundukkan kepala mereka dalam diam. Ning Fengdao merasa ragu-ragu. Tidak hanya dia dikalahkan secara fisik, dia juga kehilangan mental. Apakah kuil Shen Luo benar-benar lebih kuat dari pagoda Wanxiang? Apakah metode budidaya mereka juga lebih baik? Dia berpikir, jika bukan itu masalahnya, lalu mengapa saya kalah? Ini pasti masalahnya. Itu harus. Bergabung dengan kuil Shen Luo akan memberi saya masa depan yang lebih menjanjikan. Petik 1. Feng Feiyun berdiri di sebelah pohon willow tua di tepi danau. Demon kecil masih memegangi kucing dan lengan bajunya. Mata bulatnya terpaku pada Ning Fengdao. Bro, dia berada di peringkat ke-40. Anak ajaib, mengapa dia tidak berdiri? Suaranya manis. Karena kurangnya pengalaman, dia tidak mengerti segalanya. Feng Feiyun menjawab, dia takut. Tubuh yang dimutilasi bisa berdiri lagi, tetapi jantung yang kalah akan selamanya berlutut di tanah. Petik 2. Bro, kamu pembohong, dia berdiri sekarang. Dia menyaksikan Ning Fengdao perlahan berdiri. Yang benar adalah dia masih berlutut. Feng Feiyun memegang tangannya yang kecil dengan erat dan pergi menuju dataran bersalju, meninggalkan 2 garis jejak kaki, 1 besar dan 1 kecil. Badai melolong melanda tubuh mereka dengan salju.
Banyak ahli dari pagoda itu masih di sini, seperti Pangeran Ketiga Dazen, Si Yelai, Putri Luofu, dan beberapa lainnya bersembunyi di kegelapan. Namun, Feng Feiyun tidak ingin menonton lagi setelah pertempuran itu. Bahkan jika seseorang bisa mengalahkan ketiga raja di sini, pagoda telah hilang dalam hal moral. 1. Dia bertanya, "Sobat, apakah kita tidak memperjuangkan nama-nama di monumen suci? Jika kamu ingin bersaing, maka aku bisa membawamu kembali." Feng Feiyun terus maju dengan langkah cepat. "Bro, jika kamu tidak mau, aku juga tidak akan." Dia mengikuti tepat di belakangnya. Meskipun langkahnya lebih pendek, kecepatannya tetap sama dengan dia. Setelah keduanya hilang, pertempuran di dekat danau tidak berhenti. Tidak ada yang menyadari bahwa mereka pergi, mereka juga tidak peduli. Bi Ningsuai menyelinap pergi juga. Itu bukan karena dia kecewa dengan para murid pagoda, itu karena dia takut pada seseorang di antara tiga penguasa. Dia berpikir tentang melarikan diri sejauh mungkin untuk tidak pernah melihat orang itu lagi. Wang Meng, di sisi lain, tetap tinggal. Dia menikmati menonton kesenangan terlepas dari kesempatan itu. Dan malam ini ditakdirkan untuk menjadi sangat menyenangkan. Bahkan setelah 4 hari, salju masih menutupi wilayah ini. Angin dingin dan jahat bertiup kencang juga. Salju tampak seperti bulu angsa dan tidak pernah berhenti jatuh. Tumpukan salju tumbuh di tanah seolah-olah dunia telah memasuki kembali zaman es. Pagoda Wanxiang benar-benar dikalahkan oleh kuil Shenluo. 10 perkelahian, 10 kekalahan. Apakah itu karena aliran sesat terlalu kuat, atau karena pagoda telah jatuh? Petik 2. Di sebuah kuil compang camping di dekat lereng bukit yang tertutup sarang laba-laba, angin dingin masuk dari salah satu dinding yang rusak, membawa serpihan salju yang tak terhitung jumlahnya. Angin sepoi-sepoi yang kejam bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Air di dalam pot perunggu di tengah kuil telah membeku sepenuhnya menjadi balok es. Api telah dimulai di kuil yang rusak ini. Sekelompok pengungsi tak henti-hentinya berbicara tentang apa yang terjadi 4 hari lalu di danau. Aku mendengar jenius sejarah agung dari pagoda juga bertarung selama pertempuran ke-10, tapi dia hanya bisa menukar 3.000 gerakan melawan pangeran keempat sebelum dikalahkan secara menyedihkan. Orang-orang ini berpakaian lusuh. Mereka adalah pembudidaya lokal Trinity yang telah kehilangan sekte mereka dari invasi mayat. Teman-teman sebaya mereka semua dibantai. Tidak sampai baru-baru ini ketika talenta di seluruh dunia bergegas ke Trinity untuk membunuh mayat bahwa situasi mereka menjadi lebih baik. Seseorang berkata, Putri Luofu tidak bertarung. Jika dia melakukannya, mungkin pagoda itu bisa menang 1 putaran. Petik 2. Putri pertama dari kuil Shenluo dengan teratai merah juga tidak bertindak, tetapi seseorang memang mengatakan bahwa keduanya bertarung di tempat lain. Siapa yang tahu siapa yang menang? Petik 2. Mendesah. Bagaimanapun, tanah suci nomor 1 di dunia telah kehilangan 10 putaran. Saya khawatir murid-murid mereka tidak akan mengangkat kepala mereka tinggi untuk waktu yang lama di masa depan. Petik 2. Sekolah-sekolah sesat ingin keluar lagi dan menginjak-injak pagoda untuk mengejutkan dunia. Seorang pemuda bertanya dari luar kuil, lalu, adakah yang meninggalkan nama mereka di monumen suci? Bahkan angin kencang yang mendesak di luar tidak bisa menghilangkan suara pemuda ini. Para pengungsi di dalam berhenti berbicara dan memandang keluar jendela yang compang camping. Klat, klat. 2 langkah kaki yang berbeda terdengar mendekat. Seorang pria muda mengenakan seragam pagoda masuk ke dalam sambil memegang tangan seorang gadis kecil untuk melarikan diri dari salju tebal. Ini adalah garis rumit untuk terjemahan, itu dapat diambil baik secara harfiah maupun metaforis. Yang di sini adalah metaforis. Terjemahan literalnya adalah, ia telah kehilangan orang, yang bisa merujuk pada Ning Fengdao yang membelokkan, tetapi karena itu hanya tersirat, saya memilih rute yang lebih aman. Bab 275, Energi Mayat tiba-tiba. Langit sudah lama tidak cerah sekarang. Salju terus turun selama berbulan-bulan tanpa ada tanda-tanda berhenti. Daun dan ranting ditutupi salju. Orang hanya bisa melihat batang pohon coklat tua dan mendengar deru angin. Lautan salju menyelimuti dataran. Di atas bukit, pintu kuil didorong terbuka, mengeluarkan derit yang tidak menyenangkan. Angin berhembus masuk dari celah baru ini. Serpihan dingin masuk sebelum tangan yang kuat menutup pintu. Suara mendesing. Api di tanah diaduk oleh angin. Kepingan salju yang baru saja ditiup meleleh karena sentuhan hangat dan melayang di udara.
Para pengungsi di dekat api menatap pemuda yang mengenakan pakaian putih yang baru saja tiba. Seragam putih ini mewakili pagoda Wan Xiang. Meo, Meo, kucing cantik diam-diam menggeram dan kemudian berbaring di dada Little Demoness. Dia dengan lembut membelai bulunya dengan senyum menawan di wajahnya. Saya bertanya apakah ada yang meninggalkan nama mereka di monumen suci 4 hari yang lalu. Feng Feiyun menatap kelompok itu. Salah satu pengungsi menggunakan ujung pedang hijau untuk bermain dengan api. Dia menjawab dengan tawa yang aneh, "Oh, seorang murid dari pagoda Wan Xiang, keh-keh." Petik 2. Yang lain juga tertawa. Di masa lalu, mereka tentu saja akan menghormati siswa dari pagoda seperti pelayan melihat tuan mereka. Namun, setelah pertempuran di danau dan menderita 10 kekalahan berturut-turut, status tertinggi pagoda telah anjlok ke dasar. Tidak ada yang tersisa dari penghormatan awal. Ini adalah pria miskin yang menonton pria kaya makan daging terbaik dan bermain dengan wanita paling cantik. Tentu saja, ada rasa hormat dan permusuhan menatap ke atas. Namun, suatu hari, mereka menemukan bahwa wajah pria kaya ini telah dipukuli bengkak dan sejarahnya adalah salah satu hutang. Tentu saja, pria malang itu akan berhenti menganggapnya istimewa dan bahkan mencibir padanya. Ini adalah situasi memalukan bagi murid-murid pagoda saat ini. Feng Feiyun mengangguk, "Ya, saya dari Menara Marsial." Petik 2. Murid Menara Marsial, hahaha. Hahaha, tawa mengejek mengiringi kata-kata mereka. Bibir Little Demoness sedikit bertengger ketika matanya menyipit. Feng Feiyun memegang tangannya lebih erat dan menjawab, "Kamu pikir menjadi dari pagoda itu sangat lucu. Pagoda itu telah jatuh karena tidak ada lagi bakat. Mereka yang bisa bertarung sudah kalah dari para murid sesat, beberapa bahkan telah menyerahkannya kepada mereka." Haha, tanah suci nomor 1. Haha, apakah ini tidak lucu? Orang yang memegang gagang hijau mengukir sajak dengan pedangnya di tanah. Matanya sedikit fokus. Sepertinya dia ingin mencoba mengalahkan murid pagoda. Dia tidak akan pernah berani berpikir tentang hal seperti itu sebelumnya, tetapi sekarang adalah cerita yang berbeda. Ada terlalu banyak orang bodoh di dunia ini. Feng Feiyun menggulung lengan bajunya dan mengarahkan telunjuknya ke depan, "Jawab aku atau mati." Petik 2. Kamu masih mengira kamu adalah seseorang jagoan sungguhan karena berasal dari pagoda. Sungguh bercanda. Aku, sebelum pengungsi ini menyelesaikan kalimatnya, pedangnya sudah jatuh ke tanah, mengeluarkan bunyi dentang. Dahinya telah ditusuk. Aliran darah terus-menerus menetes ke bawah dengan materi otak putih mengalir keluar saat tubuhnya turun lurus ke bawah dengan keras. Wosh! Angin melolong datang lagi dalam masalah yang menakutkan. Seluruh kuil itu sunyi. Para pengungsi lain menyusut dan menatap ngeri pada pembunuhan cepat. Itu terlalu menentukan dan tanpa ragu-ragu. Menunjuk jari berakhir dengan hilangnya nyawa seseorang. Feng Feiyun menarik jarinya dan berkata, "Pagoda itu memang tidak hebat, tapi ini hanya kata-kata yang boleh dikatakan oleh para ahli. Para pengungsi ini semuanya adalah pembudidaya, tetapi mereka cukup lemah. Yang tertinggi hanya basis dewa awal, orang yang sangat mudah dikirim oleh Feng Feiyun." Seorang lelaki kurus dengan berani bertanya, apa yang ingin Anda ketahui?" Feng Feiyun menjawab, "Saya bertanya, Anda menjawab." Petik 2. Sisanya menganggukkan kepala mereka terus-menerus seolah-olah ada sedikit tanda ketidaktaatan yang akan menyebabkan kematian pemuda ini. Feng Feiyun bertanya, "Dalam pertempuran di danau, 10 yang keluar dari pagoda Wan Xiang. Yang pertama adalah Ning Fengdao, yang kedua adalah Wang Yue, yang ketiga adalah Mu Tantian, yang terakhir adalah Si Yelai. Pagoda itu terkenal, jadi mereka yang ada dalam daftar itu cukup terkenal. Bahkan para pembudidaya dari daerah terpencil telah mendengar nama mereka. Sayangnya, para kultivator terkemuka ini telah kehilangan semua murid sesat." Feng Feiyun bergumam dengan cemberut, "Bahkan Mu Tantian kalah." Dia bertanya lagi, "Apakah ada yang meninggalkan nama mereka di monumen?" Tidak, ketiga raja dan putri Luofu semuanya mencoba. Beberapa master tak dikenal juga berusaha, tetapi tidak ada yang berhasil. Para pengungsi menyaksikan dari kejauhan malam itu, sehingga mereka mengetahui kejadian tersebut. Pria kurus itu menambahkan, "Tetapi para jenius tertinggi ini tidak pergi. Mereka akan menunggu setengah tahun sebelum mencoba lagi." Petik 2. Feng Feiyun dengan bingung bertanya, "Setengah tahun? Gerhana bulan akan datang setiap 6 bulan. Jika mereka tidak bisa melakukannya kali ini,
ada peluang lain dalam setengah tahun. Beberapa orang hanya sedikit libur, jadi mereka tidak mau menyerah untuk mengukir nama mereka di monumen. Pertemuan kedua akan berlangsung setengah tahun. Petik 2. Semua orang tahu bahwa monumen itu memiliki kekuatan misterius. Mereka yang bisa mengukir nama mereka akan diberkati oleh kekuatan ini. Itu sangat tidak berwujud, mirip dengan sesuatu seperti kekuatan takdir, kekuatan iman, kekuatan kutukan, dan sebagainya. Mereka yang mendapatkan pemeliharaan monumen akan menjadi tiran generasi mereka. Karena itu, orang-orang berbondong-bondong ke tempat ini. Juga, aku mendengar bahwa keajaiban dari Pagoda Wanxiang semuanya datang ke Trinity untuk menyatakan perang melawan para penguasa sesat. Waktu pertemuan masih setengah tahun dari sekarang di Danau Suci. Petik 2. 4 hari yang lalu, hanya si Yelai dan Putri Luofu yang masuk dalam daftar 10 besar pagoda di tempat kejadian. 10 kekalahan itu terlalu memalukan. Keajaiban dalam kultivasi tertutup tidak dapat menahan amarah ini. Akan lebih aneh lagi jika mereka tidak keluar untuk menyatakan perang. Bisakah kita pergi sekarang? Para pengungsi menatap Feng Feiyun dengan ngeri dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Feng Feiyun merenung sejenak sebelum bertanya, apakah Anda tahu tentang Gunung Batu Kuning di dekat sini, yang memiliki altar kuno di atasnya? Para pengungsi berseru pada saat yang sama, apakah Anda berbicara tentang Gunung Banda? Suara mereka penuh dengan keheranan. Seseorang harus menyeberang melalui Gunung Banda di jalan lama menuju Trinity. Ada desas-desus tentang altar kuno, jadi semua orang ingin melihatnya. Apakah ini altar di mana seseorang bermeditasi dan pergi dari prestasi besar God Best ke tingkat Giant hanya dalam satu malam? Feng Feiyun meminta konfirmasi. Mengapa orang-orang ini memakai ekspresi seperti itu ketika berbicara tentang tempat yang suci? Itu adalah ekspresi ketakutan. Belum lama ini, perang yang mengerikan meletus di Gunung Banda. Wanita jahat mengalahkan Omni Surga Markis di sana. Darahnya menodai gunung merah sementara tulangnya menghantam gunung. Karena itu adalah darah dari raksasa yang menodai tanah, mayat jahat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana dengan racun mereka menyebar beberapa ratus mil. Itu bukan tempat orang bisa pergi. Para pengungsi dengan cepat menjawab Feng Feiyun. Feng Feiyun menjawab, kalian semua bisa pergi sekarang. Petik 2. Para pengungsi segera lega setelah mendengar ini, seolah-olah mereka selamat dari kehidupan. Mereka mengangkat penggarap yang mati dan keluar dari gerbang depan. Pintu-pintu ditutup sekali lagi. Sementara itu, api di kuil masih berlangsung. Jeritan mengerikan terdengar dari luar. Seolah-olah mereka baru saja melihat sesuatu yang benar-benar menakutkan. Itu adalah sekelompok pengungsi. Mereka tidak berhasil berjalan 100 kaki jauhnya dari kuil sebelum jatuh ke tanah. Feng Feiyun tidak membunuh mereka, mereka dibunuh oleh sesuatu yang lain. Kepala mereka dimakan oleh sesuatu, meninggalkan leher tebal mereka dengan darah mengalir ke salju. Darah dengan cepat membeku menjadi es merah yang tampak seperti batu delima yang indah. Angin dingin bertiup lagi. Batu rubi di tanah terbang ke pintu dan jendela, mengeluarkan suara ledakan seperti hantu yang mengetuk tengah malam. Situasi ini tidak luput dari perhatian surgawi Feng Feiyun. Namun, indranya tidak bisa memastikan siapa yang mengambil kepala mereka. Kecepatannya terlalu cepat, dan bahkan tidak ada jejak kaki di salju. Energi mayat yang mengerikan melanda kuil dan bahkan seluruh gunung. Energi perkasa dan meneror ini membuat orang lain kehabisan napas. Bro, apakah ada hantu di dunia ini? Little Demoness meremas tubuh mungilnya ke dada Feng Feiyun. Siapa tahu kalau dia takut dingin atau takut dengan teriakan di luar. Atau mungkin, dia hanya ingin bersandar padanya. Gadis-gadis tidak hanya menginginkan pelukan kekasih, mereka juga mendambakan pengamanan dada kakak laki-laki. Pelukan kekasih terasa hangat sementara dada kakak laki-laki lebih dari cukup kuat. Kamu takut hantu? Feng Feiyun merasa bahwa gadis ini bahkan lebih menakutkan daripada hantu. Tentu saja aku takut. Lihat, itu ada di belakang Anda sekarang. Memiliki sepasang mata hijau dan mulut berdarah. Gigi dan lidah yang panjang. Little Demoness melemparkan dirinya ke dadanya sambil masih memegangi kucing itu, menyebabkannya mengeong dengan menyedihkan. Mata bundarnya yang besar menatap mayat jahat di belakang Feng Feiyun. Itu terlihat sangat ganas dengan darah dan daging yang keluar dari mulutnya, membuatnya tampak bahwa dia baru saja selesai makan. Siapa yang tahu kapan hantu dengan rambut hitam dan sepasang mata mengerikan-mengerikan ini berhasil mendapatkan di belakang Feng Feiyun.
Bab 276, Kakak-kakakmu. Feng Feiyun merasakan hawa dingin yang dingin di belakang punggungnya. Tampaknya membekukan tulang punggungnya. Bahkan lehernya merasakan sakit yang menyengat. Energi mayat ini benar-benar kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mayat transformasi pertama. Dia dengan cepat menyentuh batu batasnya, mengirimkan busur putih. Itu adalah pedang batu raksasa dengan panjang 7 kaki. Dengan satu tebasan, itu membagi seluruh kuil menjadi 2 bagian. Kedua belah pihak runtuh dan daerah itu tiba-tiba dibersihkan. Kepingan salju yang tak terhitung meniup kembali ke langit dari energi pedang. Raur! Mayat yang awalnya di belakangnya langsung melayang 10 kaki ke belakang dan berdiri di samping pohon ungu layu. Itu tampak seperti mayat yang baru saja digantung. Gobel! Darah menetes keluar bersama dengan daging busuk. Kulit di wajahnya sampai ke telinga sudah hilang, memperlihatkan rahangnya yang berdarah. Setengah dari tengkoraknya retak dengan gigi menyerupai deretan paku putih. Rambut hitamnya menjuntai sampai ke pinggang, dan sepasang mata hijau seperti dua api yang menari-nari sangat menyeramkan. Ini adalah mayat jahat transformasi kedua. Feng Feiyun menyematkan pedangnya di tanah bersalju dan dengan hati-hati menatap mayat itu. Setelah transformasi pertama, mayat-mayat ini akan menjadi sekeras baja dan mendapatkan potensi pertempuran yang luar biasa. Namun, cukup sulit bagi mereka untuk mencapai transformasi kedua. Pertama, mereka harus melahap daging 10.000 manusia. Tentu saja, makan pembudidaya bahkan lebih baik. Kedua, mereka harus memperbaiki niat surgawi seorang kultivator menjadi kecerdasan mereka sendiri. Ketiga, mereka harus melampaui kesusahan jenazah dari bumi. Setelah memenuhi ketiga kondisi ini, mereka akan berubah menjadi mayat transformasi kedua dan dapat menumbuhkan tubuh berlian. Pada titik itu, akan sangat sulit untuk menghancurkan tubuh mereka. Mayat transformasi kedua yang lebih tua memiliki kemampuan pertahanan yang mirip dengan raksasa setengah langkah. Lebih jauh lagi, mereka akan bermutasi lebih jauh dan mendapatkan kekuatan ofensif mereka sendiri. Beberapa akan mendapatkan kecepatan yang luar biasa, yang lain akan memiliki kekuatan luar biasa, dan beberapa bahkan akan bertunas 3 kepala dan 6 tangan. Beberapa akan mampu tumbuh 10 kali lebih kuat menjadi raksasa. Mengapa pasukan bela diri surgawi yang tak terkalahkan benar-benar dialihkan? Itu karena mayat-mayat ini terlalu kuat dan melebihi jumlah mereka. Penggarap mandat surga masih akan terkoyak dan dimakan oleh mayat transformasi kedua yang lama. Gurgegege. Suara aneh datang dari tenggorokan mayat ini seolah tertawa. Suara ini mampu membuat rambut seseorang berdiri. Ini adalah mayat yang baru berubah di tingkat kedua, jadi kecakapan pertempurannya belum mencapai kondisi yang menakutkan. Little Demones bertanya, "Bro, bisakah kamu mengalahkannya?" Feng Feiyun menjawab, "Tentu saja." Dia bertanya sekali lagi, "Apakah kamu yakin?" Feng Feiyun dengan percaya diri menyatakan, "Tentu saja saya yakin." Tapi, dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia sudah pergi, hanya menyisakan pandangan heroik dengan pedangnya di bahunya. Swoosh! Mayat itu merasakan niat membunuh dan berubah menjadi bayangan untuk mengambil tembakan pertama. Awan energi mayat datang runtuh. Itu sangat menyilaukan dan sangat tebal. Tiba-tiba, tangan abu-abu tanpa darah mengulurkan tangan dari dalam. Petir berosilasi pada kukunya mengeluarkan desis. Boom! Feng Feiyun melepaskan tebasan naga putih dari pedangnya dengan penguasaan 90%. Bila bertemu dengan cakar, percikan melayang dengan dampak memekakkan telinga. Mayat itu diterbangkan terbang ke pohon ungu, mematahkannya menjadi 2 sebelum berguling di salju yang penuh sesak. Tebasan itu cukup kuat untuk membunuh pencapaian besar yang biasa dilakukan basis dewa. Namun, itu tidak membelah cakar mayat, itu hanya bisa meledakkannya. Boom! Feng Feiyun ingin mengejar ketinggalan dan melanjutkan ofensifnya. Namun, salju di depannya melonjak seperti dinding putih dan memaksanya kembali. Swoosh! Selas lain memotong dinding salju menjadi 2 bagian. Kepingan salju bertiup di seluruh tanah. Feng Feiyun mengambil 3 langkah ke depan, setiap langkah lebih jauh dari sebelumnya seolah-olah dia melayang ke langit. Pada langkah ketiga, tubuhnya 3 meter di atas tanah saat ia menebas dengan kedua tangannya. Mayat yang ada di tanah melompat seperti bola meriam dan membanting tinjunya ke bilah. Bang! Getaran yang kuat datang dari bilah, menyebabkannya berdering. Tangan Feng Feiyun dipaksa mundur saat dia hampir kehilangan kendali sepenuhnya.
Mayat ini terlalu kuat, serangannya sebanding dengan kekuatan 8 kilins. Dari segi kekuatan murni, itu bahkan lebih kuat dari Fei Yun. Bro, bisakah kamu benar-benar menang? Little Demoness duduk di atas batu menggunakan kucing sebagai bantal. Tangannya menopang dagunya saat dia cemberut, sepertinya kehilangan kesabaran. Aku harus. Feng Fei Yun memasukkan pisau ke salju lagi. Dengan kedua telapak tangan di depan dadanya, dia menyalurkan kekuatan 5 elemen. Warna hitam, merah, putih, hijau, dan kuning keluar dari telapak tangannya. Salju di tanah langsung meleleh menjadi air dan kemudian berubah menjadi badai kabut yang berputar-putar. Itu berputar di sekitar Feng Fei Yun dengan langkah cepat. Ini adalah kekuatan air. Elemen api, kayu, logam, dan tanah terkondensasi dan bergabung dengan rotasi. Ini adalah perpindahan dari Grave Palace Record yang berspesialisasi dalam menekan makhluk-makhluk dari dunia Yin dan Yang. Tentu saja, mayat-mayat ini dimasukkan. Monster itu merasakan kekuatan mengerikan yang muncul dan bertujuan untuk melarutkan tubuh intannya, sehingga ia meraung dan dengan cepat berlari ke depan saat auranya semakin padat. Tinju yang satu ini bisa menghancurkan dunia. Feng Fei Yun menunjuk jarinya untuk memenuhi serangan ini. 5 lampu berbeda beredar di ujung jarinya, meliputi kekuatan besar dari 5 elemen. Boom! Tangan mayat itu hancur sementara unsur-unsur mengalir ke tubuhnya, membuatnya menjadi kabut berdarah. Sebuah istana mayat putih jatuh ke tanah. Istana tingkat kedua ini bisa ditebus dengan 1000 poin, sama dengan membunuh 1000 mayat biasa. Fei Yun menyimpannya di batu spasial kemudian berbalik untuk melihat Little Demoness, bagaimana menurutmu sekarang? Bro, kamu terlalu tampan. Dia tertawa dan mengikuti tepat di belakangnya. Fei Yun meringis dan berbalik untuk pergi. Gadis kecil itu masih tepat di belakangnya, sesuai dengan kecepatannya. Bro, apakah kita akan pergi ke Gunung Banda sekarang? Dia mempercepat langkahnya untuk meraih lengan bajunya. Iya nih, gerakannya menjadi lebih cepat. Satu langkah dapat membawanya 10 meter lebih jauh, dan ia bisa mengambil 10 langkah hanya dalam satu napas. Kak, mengapa kita pergi ke sana? Untuk menemukan altar kuno itu. Dia masih di sebelah kanannya. Ya, kecepatannya meningkat bahkan lebih. Sekarang, satu langkah membawanya 20 meter sementara langkahnya dipercepat menjadi 20 langkah per napas. Dia menatapnya dan bertanya sambil menjaga, Bro, apakah Anda ingin bermeditasi di sana? Tetapi saya mendengar bahwa selama beberapa ratus tahun terakhir, tidak ada yang belajar bahkan setengah dao dari sana, sehingga benar-benar kosong. Petik 2. Akhirnya, Feng Fei Yun berhenti untuk menatapnya, tidak bisakah aku pergi melihatnya? Dia dengan keras kepala berkata, tidak, tempat itu terlalu berbahaya, itu berisi semua mayat. Feng Fei Yun dengan mengejutkan berkata, apakah kamu tidak ingin aku mati? Baiklah, mengapa Anda mengikuti saya seperti ini? Apa yang sebenarnya Anda inginkan? Petik 2. Dia berdiri di sana dan menatapnya dalam keadaan pingsan tanpa mengatakan apa-apa. Dia cukup muda, jadi penampilan ini terlihat sangat menyedihkan, seolah-olah dia dianiaya dan tidak bisa membela dirinya sendiri. Jangan bertindak menyedihkan. Kami tidak saling mengenal, jadi mari kita berpisah. Feng Fei Yun mengambil kembali lengan bajunya dan melonjak menembus salju seperti naga putih. Dia merasa jauh lebih baik setelah akhirnya melepaskan bom yang tidak stabil itu. Namun, dia melihat ke bawah dan menyadari bahwa Little Demoness memegang lengan kanannya lagi. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Dia hampir ingin mengutuk 18 generasi leluhurnya, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah jika dia melakukannya, jadi dia buru-buru menelan kutukan. 1. Dia masih tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat kepalanya untuk menatapnya dengan menyedihkan. Meo, Meo. Kucing putih di pelukannya juga mendongak dan menatap Fei Yun dengan mata kucingnya. Itu juga menyentuhnya dengan cakarnya. Meo adikmu. Feng Fei Yun meraih anak kucing dari dada gadis itu dan melemparkannya ke tumpukan salju. Kucing itu menggeram lebih mendesak. Little Demoness dengan cepat berlari menuruni lereng dan memeluk si kucing lagi. Dia sibuk menepuk-nepuk salju di tubuhnya sambil menghiburnya, Whitey, jangan marah, kakak besar hanya jahat, orang jahat dan pelit. Feng Fei Yun secara alami menggunakan kesempatan ini untuk berubah menjadi bayangan sesaat dan bergegas ke hutan tandus. Dalam sekejap mata, dia melintasi 4 bukit. Little Demoness adalah gangguan besar dengan temperamen yang tidak terduga.
Dia tidak akan tahu kapan dia akan menentangnya, jadi yang terbaik adalah kehilangan dia sesegera mungkin. Setelah melintasi 17 bukit, dia melihat ke bawah dan melihat lengan bajunya ditahan lagi. Tidak ada yang tahu kapan dia menyusulnya, tetapi dia ada di sana di sebelah kanannya. Mengapa kamu mengikuti saya? Feng Feiyun menjadi sangat kecil hati. Dia memiringkan kepalanya dan dengan imut menyatakan dengan cara yang sebenarnya, haha, karena kamu adalah kakakku. Kakak-kakakmu. Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi mengutuk. 2. Dia bertindak terkejut dan bingung sambil menggaruk dahinya, tapi kakakmu adalah aku. Karena mereka memiliki keturunan yang sama. Ini bisa ditafsirkan sebagai kakak-kakakmu. Jadi baris berikutnya bekerja dalam bahasa Cina, tetapi tidak benar-benar dalam bahasa Inggris. Bab 277, Pertempuran Wanita. Angin dingin meniup salju melintasi pegunungan dan sungai, membuat tanah beku ini semakin keras. Ketika berdiri di ketinggian yang memandang ke bawah, mil yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat tertutup permafrost. Angin kencang menjadi lebih mendesak karena kereta yang indah datang dari kejauhan, meninggalkan garis yang dalam di tanah. Tidak hanya perjalanan ini menghancurkan salju, itu juga menghancurkan keengganannya untuk pergi. Dunia berkata, bahkan para pahlawan memiliki kelemahan untuk pesona wanita cantik. Namun, wanita cantik juga tidak bisa menolak seorang pahlawan. Dia mendesah pelan. Ini adalah tindakan yang jarang baginya karena seorang wanita yang mendesah sering menua lebih cepat. Sayangnya, dia sering mendesah baru-baru ini. Seorang wanita yang mendesah tentu saja adalah wanita yang kesepian. Hanya ada satu pria di dunia ini yang bisa membuat Hong Yan merasa kesepian. Dia ingin melihatnya, tetapi menghindari dia sama sekali adalah jalan yang lebih mudah. Dia tidak pernah berpikir bahwa kesendirian akan sebesar ini, itu benar-benar membuatnya takut sampai mati. Di saat-saat ketakutan, dia akan mulai bernyanyi, jadi dia meletakkan jari-jarinya di senar sitar dan dengan lembut menjentikkannya. Sue Wu sedang mengendarai burung emas dan kereta. Dia menghela nafas setelah mendengar lagu sedih dari dalam dan meratap, tidak peduli seberapa kejam dan dinginnya seorang wanita, mereka akan selalu memiliki momen kelemahan seperti ini. Yang harus disalahkan adalah bahwa tidak semua manusia di dunia telah mati dulu. Petik 2. Nyanyiannya indah dan kecapi bahkan lebih menakjubkan. Namun, di jalan di depan, Nalan Suejian bisa terlihat mengenakan jubah Buddha pucat sambil memegang manik-manik Buddha di tangannya. Dia tampak seperti bunga lotus di atas salju ketika dia memblokir jalan kereta. Dia mendengarkan lagu di dalam dan bisa merasakan kasih sayang dari dalam. Kereta akhirnya berhenti karena Sue Wu menarik rantai. Lagu Hong Yan juga berhenti ketika jari-jarinya menjauh dari senar. Apakah Anda Namong Hong Yan? Sue Jian menatap Sue Wu dengan gaun merah sederhana. Wanita ini memang cantik dengan kulit lebih putih dari salju dan sosok halus yang tampaknya diukir dari batu giok. Sue Wu secara alami cantik dan sangat gaun merahnya yang berkibar di salju putih benar-benar menggoda. Haha, itu aku. Sue Wu juga menatap gadis kecil di depannya. Tepatnya, Sue Jian bukan lagi gadis kecil. Sosoknya yang tinggi dan kurus itu indah di sampingnya yang tinggi dan pinggang yang halus. Meskipun dia tidak seindah Sue Wu, dia bukan lagi anak-anak. Sue Jian tidak bertemu Sue Wu kembali di Supreme Beauty Pavilion, jadi dia tidak mengenalinya dan berpikir bahwa dia benar-benar Namong Hong Yan. Sue Jian bertanya, bukankah kamu kedinginan mengenakan gaun tipis seperti itu? Sue Wu menggosok permukaan gaunnya dan bahunya yang seputih salju. Jari-jarinya yang panjang langsung menyentuh bagian dalam seolah-olah dia merasakannya yang mempesona. Setiap orang akan memuntahkan darah jika mereka menyaksikan adegan ini. Dia benar-benar penggoda. Bahkan jika dia melepas semua pakaiannya dan berdiri telanjang dalam cuaca musim dingin ini, tidak ada yang akan terkejut. Sue Wu menggoda, saya selalu memakai pakaian ini sejak muda. Jika Anda pikir saya mengenakan terlalu sedikit, buka pakaian Anda untuk saya kenakan. Petik 2. Sue Jian dengan marah berkata, betapa tidak berwajah. Dia tidak hanya marah pada Sue Wu, tetapi juga pada Feng Feiyun, itu memang iblis sesat, untuk menyukai wanita yang berpakaian minim. Aku hanya pelacur, bagaimana aku bisa mencari nafkah jika aku peduli dengan wajahku? Haha, Sue Wu tertawa. 1. Maka kamu tidak membutuhkan wajahmu lagi. Sue Jian membuang manik-manik di tangannya. 9 lubang masuk untuk menembakkan 9 sinar cahaya.
Mereka tampak seperti pilar yang menerangi seluruh area. 2. Tunggu sebentar, tunggu, kami tidak punya keluhan, jadi mengapa Anda ingin membunuh saya? Suewu tentu saja tidak takut pada Suejian. Dia masih tersenyum seperti sebelumnya. Kami memiliki perselisihan yang tidak dapat didamaikan. 9 pilar cahaya menyerang pada saat yang sama. Suewu membalas dengan menggapai ke depan dan merentangkan jarinya. Mereka menembakkan 5 gelombang cahaya dan menghancurkan lampu Buddha. Boom! Selanjutnya, telapak tangannya secara tidak langsung memukul dada Suejian. Kain jubahnya bergerak dan mengembun menjadi ribuan segel Buddha untuk mengusir kekuatan ini. Sayangnya, Suewu masih seorang pembudidaya mandat surga. Jubah itu tidak bisa menangkis semua kekuatannya, jadi Suejian jatuh dan berguling di salju. Rambut dan pakaiannya penuh serpihan. Haha, adik perempuan, kultivasi Anda masih terlalu lemah. Tawa Suewu sama renyahnya dengan lonceng saat ia mengusir kereta. Namong Hongyan tiba-tiba memberi perintah, tunggu, dia mengenakan jubah Buddha Nalan, buka bajunya. Suewu menegaskan dan menatap Suejian. Tidak heran mengapa serangan telapak tangannya sebelumnya tidak bisa menyakiti Suejian. Jadi ternyata dia mengenakan Nalan Robes. Mereka tidak menyia-nyiakan perjalanan mereka kali ini. Apa yang kamu lakukan? Suejian mencengkeram bagian depan jubahnya dengan ketakutan. Melepas pakaianmu? Tentu saja. Suewu menangkap Suejian dan mulai membuka pakaiannya dengan senyum. Namong Hongyan, kamu terlalu tak tahu malu. Suejian mencoba lari untuk hidupnya, tetapi dia ditangkap oleh Suewu dan langsung didorong ke tanah. Setengah dari jubahnya akan terlepas. Memang, bagaimana kalau aku menelanjangi Anda dan menggantung Anda di pohon sehingga setiap orang yang berjalan dapat melihat sosok cantik kecil cantik seperti Anda? Suewu bertindak seperti nyonya jahat. Namun demikian, senyumnya masih sangat cantik saat dia mulai tampak seperti orang cabul yang keji. Suejian benar-benar ketakutan ketika wajahnya memucat. Air mata mengalir dari matanya ketika dia berteriak, Hongyan, kamu tidak akan mati dengan cantiknya. Saya akan memberitahu Feng Feiyun. Jika dia tahu bahwa kamu menggertakku seperti ini, dia pasti akan mencampakkanmu. Petik 2. Suewu sudah merobek jubah Suejian untuk mengungkapkannya yang cantik, tapi dia berhenti setelah mendengar nama, Feng Feiyun, dan melihat kembali ke kereta. Feng Feiyun, Hongyan merenung sejenak dan menjawab, saya mengerti. Anda ingin membunuh saya karena dia. Petik 2. Namong Hongyan adalah yang aku ingin bunuh. Suejian turun di salju sambil mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Dia merasa bahwa Suewu akan memakannya, jadi dia secara alami sangat panik. Saya Namong Hongyan. Hongyan keluar dari kereta dan berdiri di depan Suejian sambil memberi tanda agar Suewu mundur. Hongyan menatap gadis yang tidak teratur itu. Senyum kecil muncul di balik kerudung putih, yang begitu indah hingga bahkan mengejutkan Suejian di tanah. Dunia sebenarnya memiliki wanita yang sangat cantik. Aku istri Feng Feiyun. Suejian masih menyembunyikannya. Untuk beberapa alasan, dia agak takut pada Hongyan. Hongyan menghela nafas, kamu terlalu kekanak-kanakan. Petik 2. Suejian balas, tidak sama sekali. Hongyan mengangguk dan berkata, baik, jika kamu istrinya, maka kita pasti harus menelanjangi kamu. Tidak hanya itu, kami akan mengambil hidup Anda juga. Petik 2. Kamu ingin membunuhku. Suejian tidak menyangka Hongyan menjadi begitu kejam dan memperlakukan pembunuhan sepele ini, seolah-olah dia sudah terbiasa dengannya. Aku akan membunuh istri Feiyun. Hongyan benar-benar ingin membunuh kali ini, dia tidak hanya mencoba menakuti Suejian. Api muncul dan melilit telapak tangan Hongyan. Dia mengulurkan tangan ke depan, sepertinya ingin mencekik Suejian. Amitabha, Amitabha, penasihat, lepaskan pisau tukang daging untuk menjadi seorang Buddha, jangan terus melakukan kesalahan. Mantra Buddha dengan tegas dibacakan dalam angin. Nalan Suejian tiba-tiba tidak bisa ditemukan. Hongyan menarik kembali tangannya dan berbalik ke utara. Suejian sudah berdiri di salju cukup jauh. Di sebelahnya adalah seorang biarawan memegang botol anggur dengan aroma yang menyebar jauh ke langit malam. Hongyan memelototi beku itu dan mencibir, aku khawatir aku tidak bisa menjadi seorang Buddha. Maka kejahatan telah menembus hatimu terlalu dalam. Saya memiliki gulungan eksorsisme, jika Anda mengucapkannya 300 kali setiap hari, hati Anda akan sejernih air dan semuanya akan menjadi mudah. Biksu Jiurou mengeluarkan gulungan yang kusut dan melemparkannya ke arah Hongyan.
Hongyan menangkapnya tetapi tidak repot-repot melihatnya. Di jari-jarinya muncul percikan yang segera membakar gulungan itu menjadi abu. Dia mencibir, orang usil biasanya tidak hidup terlalu lama. Dia perlahan-lahan mengangkat jari-jarinya yang ramping ke arah sisi wajahnya dan ke rambutnya, yang ingin melepaskan kerudungnya. Jangan bergerak, saya masih ingin hidup selama beberapa tahun lagi, tinggalkan wajah Anda untuk dilihat Feng Feiyun. Biksu Jiurou tahu bahwa salah satu senjata paling kuat untuk pembunuhan adalah wajah seorang wanita cantik. Ini adalah wanita tercantik di dunia, jadi dia tidak mampu menangkap setengah dari pandangannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa hidup terlalu lama sesudahnya. Karena ini, dia meraih Suejian dan melarikan diri dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hongyan meletakkan tangannya dan menatap kepingan salju yang terbang di langit. Tabir membuatnya terlihat sangat misterius sementara jawaban biksu itu terus bergema di benaknya, tinggalkan wajahmu agar Feng Feiyun dapat melihat. Mungkin aku benar-benar harus membiarkan dia melihat wajahku sehingga suatu hari, bahkan jika aku tidak lagi di sini, dia masih akan mengingatku sendirian dan merindukanku seperti aku merindukannya, tapi, dia menyesali sekali lagi. Gerbong tua berlanjut lebih dalam menuju badai. Perhatikan, pelacur adalah kata yang paling dekat, tetapi mentah tidak menunjukkan peringkat yang sebenarnya. Kebanyakan orang mungkin berpikir tentang pelacur Jepang yang pelacur berpangkat lebih tinggi, tetapi kata-kata Suewu hanyalah eufemisme untuk pelacur manapun. Saya juga berpikir tentang menggunakan teman atau nyonya malam, karena pelacur tidak sempurna karena konotasinya, tetapi cukup dekat dan lebih baik daripada dua lainnya. Ini adalah alasan mengapa saya menggunakan tak berwajah, bukannya tak tahu malu, beberapa baris yang lalu. Dalam bahasa Cina, wajah adalah reputasi, jadi memanggil seseorang tak berwajah sama dengan menyebut mereka tak tahu malu. Di baris ini, Suejian memilih jalur literal, mengancam akan memotong wajah Suewu yang sebenarnya sebagai balasan. Anda juga dapat menafsirkan ini sebagai penghinaan terhadap pelacuran dan kurangnya harga diri. Ini sebenarnya pertama kalinya saya menggunakan wajah dalam cara literal ini, tetapi teks membutuhkannya. Kalau tidak, saya harus menulis ulang respons Suejian.